Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi ini, kita mau diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi ini, atas berkat Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan dan menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini diambil dari Habakuk 1 ayat 12. Habakuk 1 ayat 12 demikian firman Tuhan. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, kehidupan yang kita jalani setiap hari, penuh dengan berbagai pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita ketika kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Pertanyaan-pertanyaan itu terkadang kita menemukan jawabannya. Namun lebih sering pertanyaan itu kita tidak menemukan jawabannya. Sehingga ketika kita tidak menemukan jawaban dari pertanyaan yang ada dalam hidup kita, mengapa kok bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa begitu? Ketika kita tidak menemukan jawaban dari pertanyaan itu, terkadang membawa kita kepada keputusasaan, kepada penyesalan, sering membawa kita tidak semangat menjalani kehidupan. Sehingga kita sering juga berteriak pada saat kita tidak menemukan jawaban dari pertanyaan itu. Sama seperti Nabi Habakuk. Nabi Habakuk juga mengalami hal yang sama. Dia juga bertanya di dalam benaknya. Ketika Tuhan mengizinkan bangsa Babel menguasai bangsa Yehuda, ketika Tuhan mengizinkan bangsa Babel menghukum umat Tuhan atas ketidaktaatan dan ketidaksetiaan umat Tuhan terhadap Tuhan. Hal ini menimbulkan pertanyaan di dalam benak Nabi Habakuk. Kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Babel? Kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Babel untuk menghukum dan menyiksa umat Tuhan?
Padahal bangsa Babel lebih jahat, lebih keji dari kehidupan bangsa Tuhan, bangsa Yehuda. Menimbulkan pertanyaan di dalam benak Nabi Habakuk. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Dia menekankan di sini bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus. Berarti Allah itu tidak suka terhadap bangsa yang hidup di dalam ketidakbenaran. Tapi kenapa justru Tuhan memakai bangsa Babel? Bangsa yang jahat, bangsa yang keji, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Justru itu yang Tuhan pakai untuk menghukum bangsa pilihan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bisa memakai siapa saja dan apa saja untuk menegur, untuk mengingatkan anak-anaknya ketika hidup di dalam ketidakbenaran. Tuhan memakai bangsa Babel bukan tanpa alasan dan bukan tanpa tujuan. 70 tahun Tuhan mengizinkan umat pilihan Tuhan di bawah kekuasaan bangsa Babel. Karena Tuhan mau mendidik bangsa pilihannya supaya sadar akan perbuatan dan dosa-dosanya. Supaya bangsa pilihannya kembali kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Yang pasti adalah Tuhan sudah memiliki jawaban. Karena rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Tuhan tidak asal bertindak, tetapi di setiap tindakan Tuhan pasti punya alasan yang terbaik untuk kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin juga saat ini kita memiliki pertanyaan dan berbagai pertanyaan yang kita belum temukan jawabannya, yang sedang kita nantikan jawabannya. Kenapa hidupku bisa seperti ini? Kenapa keluargaku bisa seperti ini? Kenapa temanku itu bisa seperti ini? Kenapa kok seperti ini? Dan lain sebagainya. Di tengah-tengah pertanyaan yang belum kita temukan jawabannya, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Tetaplah kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Segala situasi bisa terjadi. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Bukan karena Tuhan tidak punya alasan. Tetapi marilah tetap mengandalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Di tengah penantian jawaban itu. Di tengah penantian jawaban akan pertanyaan yang belum kita temukan jawabannya. Andalkan Tuhan. Dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Yakinlah terhadap penyertaan Tuhan. Yakinlah akan jawaban yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karena rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Karena rencana Tuhan membawa kita kepada hari depan yang penuh harapan. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi ini. Tuhan, di dalam kehidupan kami ada banyak pertanyaan yang belum kami temukan jawabannya. Biarlah Engkau menjadi jawaban bagi setiap doa dan pengharapan kami. Engkau tetap memimpin kami Tuhan. Ajar kami tetap hidup di dalam Tuhan dan berpengharapan kepadamu. Karena rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sapaan teduh ini. Dimanapun mereka berada, Engkau pimpin mereka. Di tengah menanti jawaban dari Tuhan. Jangan biarkan mereka lari daripadamu.
Jangan biarkan mereka hidup di dalam keputusasaan. Tetapi biarlah kami Tuhan semakin berpengharapan kepada Tuhan. Semakin berserah kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu rancangan damai sejahtera. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan. Buat setiap anak-anak-Mu di tengah-tengah GBKP, Runggun, Depok, Lenteng Agung. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau pimpin, Kau sertai kehidupan mereka. Engkau berkati Tuhan, pekerjaan mereka, usaha mereka. Biarlah mereka Tuhan semakin bertumbuh di dalam iman, semakin dewasa di dalam iman. Supaya Tuhan, setiap jemaat-Mu tetap mampu menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Berkati pendeta kami, pertua diaken, pendeta emeritus, pertua diaken emeritus, yang melayani di tengah-tengah GBKP Depok Lenteng Agung. Supaya mereka Tuhan tetap sehati sepikir di dalam melayani Tuhan. Supaya mereka juga Tuhan tetap mampu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, sepanjang hari ini, hidup kami serahkan ke dalam tangan. Kau tetap memimpin kami, Kau tetap menyertai kami, dan Tuhan menjadi jawaban bagi setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.